Shalom. Renungan firman Tuhan kali ini didasarkan pada 2 Samuel pasal 6 ayat 20 sampai ayat 23 yang demikian bunyinya. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud, katanya, "Betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya." Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, "Di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari, bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama merekalah aku mau dihormati." Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Ayat-ayat yang kita baca ini dilatar belakangi dengan satu peristiwa yang di mana Daud waktu itu membawa tabut perjanjian Tuhan dari rumah Obed-Edom akan dibawa ke Yerusalem, dan dalam iringan-iringan ini biasanya ada yang menari-nari, dan itu biasa dikerjakan oleh budak-budak perempuan yang bertugas untuk menari-nari di hadapan tabut itu. Waktu itu Daud ikut menari, bahkan dia membuka pakaiannya dan mulai menari dengan setengah telanjang bersama-sama dengan budak-budak perempuan itu. Dia dengan sukacita melakukan itu, karena dia lakukan itu untuk menghormati tabut perjanjian yang diyakini itulah tempat Allah bertahta. Namun demikian, istri dari Daud, yaitu Mikal binti Saul, dia melihat dan dalam hatinya timbul rasa tidak pantas ini bagi seorang raja yang menari-nari bersama-sama dengan budak-budak perempuan. Ini sangat memalukan, itu pikir Mikal, dan ditegurlah Daud ya, ketika dia pulang ke rumahnya. Namun apa kata Daud? Bahwa di hadapan Tuhan yang telah menjadikan aku seorang raja atas umatnya, aku akan menghinakan diriku lebih lagi daripada itu. Karena bersama-sama dengan budak-budak perempuan itu, mereka akan bersama-sama aku akan dihormati. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, apa yang kita dapatkan dari peristiwa ini adalah bahwa apapun yang dibuat untuk Tuhan, tidak ada yang hina. Tapi apapun yang kita buat untuk Tuhan, itu adalah sebuah kehormatan. Marilah dalam hidup ini ya, kita melakukan segala sesuatu, apapun yang kita buat, mari kita lakukan untuk Tuhan. Apakah itu pekerjaan sehari-hari, apakah itu pekerjaan sebagai ibu rumah tangga yang mengurusi keluarga, ataukah itu sebuah pelayanan di gereja, ataukah waktu kita melakukan satu perbuatan kebajikan, mari kita lakukan itu untuk Tuhan. Karena apabila kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, maka pekerjaan apapun itu bernilai atau berharga. Apapun yang kita buat untuk kemuliaan Tuhan, itu sangat terhormat.
Kalaupun misalnya ada pekerjaan yang bagi orang lain tidak ada artinya, atau bagi orang lain itu bahkan pekerjaan yang hina, tapi kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, maka nilai dari pekerjaan atau pelayanan itu adalah sangat terhormat. Itu sebabnya mari kita belajar melakukan segala sesuatu yang kita lakukan, baik dalam pelayanan di gereja atau dalam pekerjaan sehari-hari, ya dalam rumah tangga ataupun dalam bisnis. Mari kita lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan, karena nilai dari pekerjaan itu akan menjadi sangat terhormat. Dan yakinlah, apapun yang kita buat untuk Tuhan tidak akan menjadi sia-sia, tapi Tuhan akan mencatatnya sebagai satu pekerjaan yang layak diberi upah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu yang mengajar kami hari ini. Dan tolonglah kami Tuhan untuk melakukan segala sesuatu yang kami kerjakan dalam hidup kami, baik pekerjaan sehari-hari maupun pelayanan kami di gereja. Kami mau lakukan itu semua untuk kemuliaan Tuhan, karena kami tahu berdasarkan firman-Mu bahwa semua pekerjaan itu akan menjadi sangat terhormat. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.